Percaya kami adalah milik Tuhan. Kau yang bertanggung jawab sejak kami bakal anak Tuhan. Dan hari ini kami masih berproses, belum ending, kami belum finish. Masih banyak hal yang bisa terjadi setelah ini. Kami membutuhkan persiapan untuk hidup rohani yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman kebenaran ini, supaya kami boleh mendengar dengan baik, diberikan hati seorang murid yang mau taat, tidak saja mendengar dengan baik, tetapi nantinya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang kami dengar Tuhan. Segala roh jahat yang mengganggu dalam pemberitaan ini, kami hancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semuanya siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini ada beberapa jemaat kita yang memang sedang mengalami kelelahan tubuh. Tubuh kita bukanlah mesin, saudara. Saya menyadari bahwa mesin pun akan ada turun, yang disebut turun mesin, saudara, atau overhaul ya. Itu masanya beda-beda tergantung memperlakukan mesin itu, saudara. Ketika mesin mobil itu sudah biasa dengan kecepatan tinggi dan ada orang yang membuatnya berkecepatan rendah, akan menjadi tidak seimbang, atau sebaliknya. Tubuh kita juga begitu, saudara. Lama-lama kita bisa, awalnya kan rain-rain, saudara. Kita coba-coba dengan tubuh kita. Nah, ternyata tubuh kita membutuhkan kebiasaan. Kebiasaan bangun pagi dibuat menjadi bangun siang juga nggak enak, bisa sakit. Atau sebaliknya, kebiasaan bangun siang kemudian dibuat bangun pagi bisa sakit juga. Nah, hari ini ada beberapa yang tidak bisa hadir oleh karena sakit tubuh. Dan beberapa saudara yang hadir pun juga mengalami kelelahan tubuh ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada setiap kita sekalian, kita tidak cuma menjagai secara rohani, tetapi kita juga menjagai secara jasmani, saudara. Saya berharap kita ingat umur ya, yang sudah 30 ke atas, kita nggak boleh banyak lemak. Kalau saudara punya kesempatan Bapak Ibu ketemu dengan saudara seiman, sejemaat, jauhkanlah daripada bakar-bakaran. Karena itu yang dibakar tentunya pasti lemak. Nggak ada yang membakar misalnya kacang panjang, membakar toge. Meskipun ada toge goreng, tetapi saya belum pernah dengar ada toge bakar, saudara. Nah, tentunya waktu kita menjaga secara itu, kita juga harus menjaga secara hati. Ketika saudara membawa masalah dan kemudian ketemu dengan teman-teman yang juga bermasalah, saudara akan mengalami bermasalah kuadrat. Oleh sebab itu dalam pertemuan itu akan harus selalu ada orang yang memiliki level yang lebih tinggi daripada teman-temannya, saudara. Oleh sebab itu kenapa hamba Tuhan, saya sebagai gembala menjagai ini dengan tertib, saudara. Karena saya pikir, saya survei orang bicara inti yang penting itu sebenarnya nggak sampai 10 menit. Kalau masalah-masalah yang biasa, saudara. Kita ketemu sama teman, berdua cepat selesai.
bertiga nambah waktu, berempat nambah waktu lagi, berlima bisa sampai jam 1 malam. Setelah pulang belum tentu itu mendapatkan solusi. Karena ada orang-orang di situ yang belum tentu memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Itulah saya berharap sebagai gembala saudara sekalian menjaga tubuh dengan makan minum kita, meskipun gak sehat 4 sempurna, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diberkati luar biasa. Dan juga jaga hati saudara yang merasa kecewa. Siapa sih yang gak pernah kecewa? Tentunya saya lebih banyak menyadari bahwa kita di dalam Tuhan, justru iblis tidak tinggal diam. Banyak gangguan di situ. Nah, oleh sebab itu bagi jemaat Tuhan, relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, saya mengajarkan banyak hal, tidak cuma saudara dengar habis itu untuk dilupakan. Materi hari ini saya share juga di grup jemaat. Silahkan membaca dari situ kalau di sini memang terlalu kecil, saudara. Tentunya jangan membaca yang lain ya. Bacalah materi kita. Nah, kita akan berbicara di minggu kedua ini tentang Kristus pusat iman kita. Apakah yang menjadi pusat dari iman kita selama ini, saudara? Saudara bertanya kepada diri sendiri. Bisa jadi itu adalah ilmu pengetahuan yang kita mencapai kepada titik di mana kita nggak percaya sama Tuhan. Disebutnya ateis, saudara. Orang belajar ilmu pengetahuan, Presiden Soekarno bilang, gapailah ilmu, cita-citamu setinggi langit, tetapi jangan lupa turun, saudara. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas orang-orang yang pemarah, bengis, masih ada orang-orang yang seperti itu. Dan kita menyadari bahwa kita itu kenapa diposisikan ada di tengah atau di bawah. Sekali waktu kita di atas, tetapi kebanyakan kita ada di bawah. Karena karakter kita harus dibentuk, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang menyadari bahwa dia adalah seorang wanita, anak kedua, ada di Aussie, Australia, dan dia sedikit curhat, aduh, saya itu kerja di sana di tempat orang di negara asing, kadang sampai pulangnya malam, dan padahal masuknya itu pagi. Sempat suatu kali pulang itu sampai dini hari, saudara. Ada yang pulang kerja sampai dini hari, kecuali kejebak banjir, saudara. Waktu banjir itu gerobak laku loh, saudara. Ya, gerobak laku. Terus kemudian truk-truk itu laku, saudara. Makanya truk-truk diperbantukan untuk menjadikan orang bisa lewat dari TKP 1 ke TKP selanjutnya. Istriku pernah kejebak banjir, saudara. Pernah juga naik yang namanya gerobak itu. Tetapi di Australia nggak ada banjir seperti itu. Karena memang tekanan pekerjaan luar biasa berat. Kemudian sang papa yang seorang gembala bilang, nak, kamu pulang ke Indonesia saja, bantu papa melayani. Berkali-kali menolak. Saya tidak terpanggil untuk itu, papa. Akhirnya lama-kelamaan, ya udah, saya kasih waktu sama kamu. Ya, akhirnya dia berpikir bahwa memang suaminya bukan orang Indonesia. Jadi nggak mudah ya untuk menjadikan orang bule, untuk menjadikan, meskipun orang Indonesia tetapi sudah lama tinggal di sana. Akhirnya terjadilah, aku sudah siap. Akhirnya si papa juga seorang yang pendidik yang baik. Demikian pula kakaknya juga wanita juga. Di sana dia mengalami tekanan yang luar biasa dalam pekerjaan. Kemudian di hal yang sama dikatakan, apakah kamu mau membantu papamu ini? Waduh, saya belum terpanggil. Kan begitu ya. Kalau anak pendeta disuruh meneruskan itu, alasannya tidak terpanggil. Pertanyaan, siapa yang manggil kamu? Nah, akhirnya betul suatu saat, ya papa saya sudah siap untuk melayani. Baik, gereja kita cukup besar, tetapi sebaiknya kamu mengambil S2 teologi di tempat lain, di Singapura. Kemudian kamu harus ikuti apapun yang menjadi pola seminari itu. Di seminari itu nggak enak, saudara. Seminari itu makan ya apa adanya, mesti sama dengan teman-temannya.
ketika orang tuanya mengikuti alur itu, aduh memang sangat menderita. Tetapi si hamba Tuhan ini berpikir bahwa anakku meskipun sudah punya papanya gereja yang cukup besar, tetapi dia harus diolah hatinya, karakternya. Namanya si istri sebagai seorang ibu tentunya nggak kuat melihat seperti itu. Udahlah, suruh aja pulang gitu. Tetapi papanya bilang enggak lah, supaya dia ngikutin alurnya, supaya dia tahu bagaimana melayani pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Akhirnya S2 selesai dengan penuh keterbatasan, dan akhirnya dua anak ini sudah membantu orang tuanya. Nah saudara, saya pikir anak-anak muda, saya perhatikan hari-hari ini sudah menjadi generasi yang tidak bisa lepas dengan gadget. Nah susah orang tua untuk mengendalikan itu, saudara. Dan kalau gadgetnya Nokia zaman dulu itu masih aman. Enggak, internetan juga susah, mesti dioper itu ya, mesti diseret begini baru masuk begitu ya. Nah sekarang semuanya udah smartphone, saudara. Semuanya ada di situ, dan itu kayak mewakili orang tua. Di satu sesi orang tua seneng, ada gadget anakku tenang, ada gadget bayi ini pun juga tenang. Jadi nggak usah panggil babysitter. Jadi babysitternya sudah ini. Nah kadang-kadang kita terbantu, tetapi untuk masa depan itu bagaimana terjadinya? Akhirnya ada sebuah survei di kota-kota besar. Wah kalau bicara tentang Jepang, saudara, orang sudah ogah kawin, saudara. Nah apakah saudara anak-anak muda udah ogah kawin? Karena kawin adalah punya anak. Punya anak harus begadang. Setelah itu membiayai sekolah anak nggak mudah, mahal, saudara. Anak-anakku yang masih dalam pendidikan, orang tuamu banting tulang. Tulang tinggal satu dibanting-banting, saudara, untuk mencari pendapatan untuk menyekolahkanmu. Tetapi kadang-kadang kau nggak rela dengan begitu. Nah makanya disinilah kita saling mendidik satu dengan yang lain. Ini adalah ibadah raya. Jadi dari anak sampai dewasa kita saling mengasih tahu. Kalau saudara nggak mempan sebagai orang tua, itu Pak Gembala dengerin. Tapi meskipun begitu juga ada juga yang meremehkan saya. Apa sih Pak Gem? Emangnya nggak begitu? Memangnya anak-anaknya nggak begitu? Selalu begitu, saudara. Saudara pandang bahwa pribadi kita itu selalu ada kelemahan. Dan saya melihat pendeta siapapun, gembala siapapun, saudara, itu tidak selalu pepatah mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Tetapi untuk kalangan penginjil pendeta kayaknya nggak begitu deh. Kadang-kadang agak beda jauh. Sampai mereka menyadari panggilan yang sesungguhnya, kebutuhan yang sesungguhnya. Kalau orang memiliki gereja yang besar itu cukup mudah. Nah, kamu bisnis kan belum tentu mudah. Modalnya mesti gede, mesti punya pengalaman, mesti punya ilmu dagang, mesti punya friend yang begitu banyak. Jadi pendeta sajalah, nak. Jadi papa mamamu sudah merintis dari awal, kok jadi ke situ. Tetapi saudara, tanpa orang panggilan memang betul itu nggak bisa. Nah kadang-kadang anak-anak juga berpikir, lah papa mamaku kan kaya, nanti mereka meninggal saya dapat warisan. Saya katakan harta itu mudah hilang. Setuju? Harta itu mudah hilang. Saya pernah melihat YouTube yang mengatakan tentang perbedaan orang kaya miliarder dengan orang biasa. Cara pengelolaan uang sudah beda. Nah kalau kita itu saudara, dari uang yang seharusnya pokok kita bawa plesiran. Kalau orang mereka itu, kalau belum ada kebutuhan tersier sudah cukup, mereka rela makan nasi dengan kecap. Nah kita masih kebutuhannya begitu yang sangat mendesak, kita sudah makan fuyung hai, kita sudah makan barbecue, kemudian kita sudah makan Korean food, Japanese food, wah yang lain-lain saudara. Dan saya melihat bahwa orang mereka itu tampilannya biasa saja. Tetapi ketika melihat, saudara jangan remehkan dengan orang-orang sedang ada di Jakarta, pedagang asongan. Kalau mau cari tahu, suruh foto rumahnya di kampung. Pedagang-pedagang gitu yang kita ada di mana-mana melihatnya, warteg misalnya, ada juga
orang yang buka padang 12 ribuan yang suka kita pesan itu. Ada juga beberapa pedagang yang di belakang itu, pedagang sayur, pedagang ikan. Mereka baunya nggak enak, tetapi uangnya harum, saudara. Nah, kalau kita sebaliknya, kita pulang kantor kita harum, tetapi duitnya itu pas-pasan. Jadi membuat kita kerja sudah berapa tahun pun nggak ada yang nyentel, kata orang Jawa. Tetapi inilah yang menjadi persoalan kita, untuk kita menjadikan hidup kita itu semakin betul-betul berguna bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, dan juga bagi negara. Saudara, ilmu pengetahuan membuat orang itu akan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang dengan ilmu pengetahuan ke bulan, saya pengen cari apakah betul Tuhan itu ada di bulan. Enggak balik-balik sampai sekarang. Kemudian percaya kepada pengalaman orang lain atau pribadi kita, sehingga membuat pokok iman kita bukanlah Kristus lagi. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara bertemu di situ, berkumpul di situ, solusinya jangan pernah andalkan ilmu pengetahuan atau pengalaman orang. Karena pengalaman teman kita akan berbeda, kita tempatkan di keluarga kita akan berbeda-beda. 1000 cara Tuhan untuk menolong kita, saudara. Oleh sebab itu, waktu selesai pertemuan, saudara harus tutup dengan doa. Tetap jangan lupa, pengandalan kita hanya Tuhan, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain akan berbeda. Ada orang bilang, kamu harus membaca buku-buku yang menyediakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Saudara harus lihat pengarangnya siapa. Pengarang itu hidup di mana? Kalau hidup di Belanda, kadang-kadang kita sampaikan di Depok enggak cukup nyambung, saudara. Kemudian apakah dia itu ada di bisnis yang berbeda dengan kita ataukah sama? Nah, makanya saudara sekalian, gereja Tuhan juga begitu. Kadang-kadang kita mengikuti seminar, pembawa acara itu yang mempersilahkan speakernya adalah dari gereja yang besar. Misalnya mereka seminar sekolah minggu gitu ya, mereka ada papan panel, mereka ada boneka-boneka yang begitu luar biasa, bagus-bagus. Dan kemudian kita pun tidak punya itu. Akhirnya selesai seminar ya kita pandang-pandangan, kita mau buat apa? Mereka punya itu semuanya, tetapi kita nggak banyak punya. Nah, kebanyakan orang yang melakukan seminar adalah gereja-gereja yang besar. Dan kadang-kadang kita sampai di situ cuma mimpi doang. Kita pengen merubah yang ada, kita nggak bisa. Histori kita beda, saudara. Nah, kita bisa cerita dengan monolog begitu, pengen bawa boneka lah, atau kita datang ke perempatan, ada boneka yang dipakai untuk ngamen itu, Pak, boleh pinjem nggak? Buat apa? Untuk ngajar sekolah minggu. Ketika sampai, wah, muridnya malah pergi karena ketakutan, saudara. Ada boneka suka, tetapi ada beberapa anak yang tidak suka dengan keadaan seperti itu. Ada juga yang berprinsip kepada Tuhan yang lain. Perlu diketahui, saudara, bahwa kita itu sudah banyak sekali didongengin oleh orang tua kita masa lalu. Dan kadang-kadang itu bukan iman Kristen, saudara. Kadang dia berbicara tentang sebuah yang membuat anak takut gitu ya. Nah, itu dasarnya bukan iman Kristen. Nah, kamu jangan duduk di pintu ya. Kalau misalnya siang bolong, kamu nggak boleh keluar pada saat maghrib. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan itu akhirnya itu bukan iman Kristen, saudara. Itu adalah kepercayaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kadang-kadang itu masuk dalam pikiran kita. Kadang-kadang orang berpikir, aduh kita pulang ke Medan yuk. Kemana? Ya, kita kan sudah doa sama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kayaknya kurang manjur deh. Coba kita ke tokoh-tokoh Batak itu, Sisingamangaraja, kita ke Curug, kita ke hutan, kita kemana. Kita coba, ada dukun tapi Kristen. Oh, dukun mulai bengong ketika disebut dukun Kristen. Oh iya, boleh juga itu dicoba. Nah, ada orang yang mencoba, saudara. Cobalah, sudah didoakan oleh pendeta sudah. Kemudian saya pengen sedikit tahu aja. Cuma coba-coba, Pak Pendeta. Jadi saya pengen supaya garis tangan itu diramal sama orang gitu loh.
Nah orang pikirnya kan coba-coba saja. Setelah dia bilang si dukun itu, si peramal itu, apalagi di mal-mal saudara, ada tarot, ada apa itu yang cakep-cakep. Orangnya bukan kayak limbat saudara, yang serem begitu, enggak. Orangnya begitu manis, begitu cantik. Kemudian ketika sudah diramal, aduh bu, kayaknya masa depan ibu ini agak kacau nih di 3 tahun setelah ini. Setelah itu selesai, udah pulang. Saya bertanya, apakah itu kepikiran enggak kira-kira? Mulai menghitung hari, ini udah setahun nih, udah 2 tahun setengah, aduh setengah tahun lagi apa yang terjadi pada saya. Dan kadang-kadang itu diikat oleh kuasa gelap, sehingga gak bisa lupa itu. Akhirnya ketika terjadi kecelakaan, oh berarti benar itu ramalan. Jadi kita mengiyakan sesuatu yang tidak baik, itu bahayanya. Jadi kita tidak melakukan itu bukan berarti kita gak percaya sama roh gelap. Roh gelap itu ada. Masa berkobar? Saudara percaya kepada setan? Saudara percaya setan itu ada? Memang ada, saudara. Tetapi bagi kita adalah jangan kita mempercayai itu. Itu saja, setan ada. Orang Kristen kenapa enggak ke mbah dukun? Oh, orang Kristen enggak percaya enggak ada setan. Enggak percaya kalau ada setan. Mbah dukun enggak bisa buat apa-apa loh. Tetapi saya katakan secara seimbang, mereka juga bisa bikin apa-apa. Bikin saudara kaya juga bisa. Bikin saudara tembak, goyang baju, pelurunya jatuh, saudara. Itu bisa terjadi, saudara. Dan itu dukun-dukun itu juga ada dukun Kristen dari Ambon, dari Manado, dari Medan, dari Karo, dari mana-mana ada. Dari Jawa pun juga ada. Yang kalau lintingannya itu dibuka juga ayat firman Tuhan. Dan itu adalah jebakan, saudara. Nah makanya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada yang percaya kepada imannya kepada Tuhan yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau saudara misalnya yuk kita mau ke ruang doa atau ke gua doa. Permisi, anak babi mau lewat. Nah itu iman dari mana saudara kira-kira? Tetapi orang kadang lakukan itu tanpa sadar bahwa itu bukan kepercayaan iman Kristen. Nah jadi banyak yang terdistorsi di dalam pikiran kita, saudara. Makanya apa-apa mesti kembali kepada firman Tuhan. Ada juga yang tidak tahu sama sekali. Tetapi justru orang-orang seperti ini malah sok tahu, saudara. Oh, jadi Kristen tuh begini. Yo Pak, ikut PWP. PWP apaan? Doa-doa gitu aja kan. Saya sejak kecil sudah Kristen. Yo Pak, kita mengadakan pembacaan Alkitab. Pak Gembala kan sudah share itu tentang pembacaan-pembacaan itu. Apaan? Saya pernah membaca itu udah 2 kali. Itu kapan? 20 tahun yang lalu. Nah saudara, kadang-kadang pengalaman sudah jauh hari itu kita masih pakai hari ini. Ayo Pak, Opa, kita datang ke gereja. Waduh, saya sudah, sebelum kamu lahir pun saya sudah menjadi Kristen. Saya sudah dibaptis. Baptis percik sudah, selam sudah, baptis di Israel juga sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah si Opa masih mencintai? Oh, jangan ditanya cinta saya kepada Tuhan. Tetapi kita kembali saudara, orang cinta Tuhan itu mesti ada prakteknya. Pi, kamu sayang gak sama saya? Oh, jangan ditanya. Apakah papi sudah memberikan sesuatu kepada saya? Oh, jangan ditanya. Apakah papi sudah menyediakan untuk anak-anak dan sebagainya sebagai wujud cinta? Oh, jangan ditanya. Loh, lama-lama kok jangan ditanya? Berarti gak boleh tanya dong kita. Nah jadi saudara, cinta kepada Tuhan itu mesti ada buktinya, saudara. Nah kalau saudara doa aja kurang, saudara baca firman juga kurang, ibadah juga kadang bolong-bolong, saudara. Saudara melayani juga kagak. Habis itu menjadi penasihat rohani kepada orang yang letih, lesu, dan beban berat, saudara. Akhirnya menjadikan kita senasib nantinya. Akhirnya kumpulan di situ disebut kumpulan barisan sakit hati terjadi di situ, saudara. Nah makanya gereja Tuhan sedang mengembalakan banyak hal di dalam gereja Tuhan. Kenapa ada aturan-aturan yang mesti kami lakukan supaya kita tidak ngawur jalannya. Kita sudah mengangkat ketua-ketua, kita sudah mengangkat pelayan-pelayan. Tetapi engkau yang sudah diangkat, buktikan bahwa engkau memang sebagai pelayan. Pelayan itu bukanlah waktu tugas, tetapi pelayan itu adalah dimanapun kau berada.
Dan bahkan di medsos pun aku adalah pelayan Tuhan. Dan saudara, kadang-kadang saya posting sesuatu, saya mesti kembali privacy menjadi pribadi. Kayaknya ini tidak terlalu. Jadi sebagai gembala saya nggak mudah untuk bisa posting sesuatu. Saya pikir-pikir, ini pengaruhnya gede enggak? Ini pengaruhnya positif atau tidak? Tetapi saudara, banyak hamba Tuhan, orang yang merasa rohani, apa-apa di medsos. Dia sedang sakit hati, dia tuliskan di situ. Dia marah sama istrinya, tuliskan di situ. Dia marah sama suami, tuliskan di situ. Dia punya kesusahan bisnis usaha, dia tulis di situ. Kecuali tulisan teman-teman sekalian, galon sudah siap. Nah itu boleh saudara. Tetapi kok hal-hal yang lain saya pikir itu kurang menjadi figur lah kita. Makanya saya tidak mudah untuk kasih orang untuk sini bisa berbicara. Saya selalu melihat makanya di Alkitab itu bukan pengkhotbah, bukan pendeta, bukan gembala, tetapi diaken itu adalah orang-orang yang betul-betul bernilai tinggi dibandingkan jemaat Tuhan. Nah, sebagai pelayan Tuhan tentunya kita akan menghormati ini semuanya. Karena seorang sebagai apa itu dilihat daripada pakaiannya. Pak, Anda sebagai apa? Oh, saya polisi. Kalaupun preman saudara, polisi preman maksud saya, itu ada logo tertentu yang tersemat, paling tidak sepatunya. Betul? Waktu saya kecil saudara, ada rekan-rekan kita yang menjadi ABRI waktu itu. Ketika mereka pulang itu enggak, padahal Lampung kan banyak begal saudara. Tetapi mereka itu kenapa? Kadang-kadang nyampe jam 2 pagi sampai di Waiabung, Lampung saudara. Dan saya melihat enggak ngeri. Enggak, karena mereka pakai pakaian dinasnya. Mereka naik bus ya tetap aman. Makanya orang-orang posisi seperti ini kan disuruh naik di samping mobil bensin itu ya. Kemudian di yang truk yang bawa banyak barang itu mereka disewa untuk itu karena demi keamanan saudara. Nah tentunya yang kita harus atur itu adalah bagaimana cara berpakaian kita juga, karena kita adalah seorang hamba Tuhan. Itu yang menjadi nilai yang tidak bisa dipisahkan daripada bagaimana seorang hamba Tuhan dihormati dalam pekerjaan Tuhan. Baik saudara, Kristus pusat iman kita. Kita akan membaca di dalam Kolose 1 ayat 24 sampai 25. Sampai 2 ayat 5. Saya membaca ayat 24 dan selanjutnya saudara Bapak Ibu ya, sudah bisa lihat di belakang atau lihat di WA grup kita. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Silakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperlukan dengan segala kuasa-kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kristus adalah pusat iman, sentral dari segala kehidupan kita. Kita sebagai orang yang mengaku Kristen, kadang-kadang sentral hidup kita belum sampai kepada Kristus. Bisa sampai ketika kita sedang menderita. Waktu kita sedang everything is okay, kayaknya agak jauh dari situ. Makanya pertanyaan buat kita adalah kenapa ya saya itu jadi Kristen kok menderita, sakit ini, sakit itu. Kemudian saya mengalami kerugian. Kadang-kadang suami atau istri juga nggak sesuai dengan
kemauan kita, anak-anak juga menghadapi yang berbagai yang menyakiti hati kita sebagai orang tua. Dan saya melihat saudara, kita tentunya akan setuju bahwa kapan kita dekat dengan Tuhan? Pada saat kita mengalami masalah hidup. Makanya kita itu nggak nyambung, kita pengen dekat sama Tuhan. Kita pengen menyenangkan hati Tuhan, tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, kita nggak mau terima itu. Saya ingatkan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kadang kita tuh pengen melihat si ulet yang calon kupu-kupu yang sedang berusaha keluar, atau anak ayam yang kecil yang sedang matok-matok dari dalam. Kita pikirnya pengen bantu. Makanya aduh kasihan banget ini. Si calon kupu-kupu susah banget kan gitu ya. Sudah pernah lihat nggak itu? Di kota agak susah cari itu, tapi saya pernah lihat itu. Nah waktu kita bongkar, langsung dia keluar. Habis itu innalillahi wa innalillahi. Ayam juga begitu sudah. Waktu dia ngetok-ngetok itu biarin saja. Waduh kasihan banget anak ayam. Kita buka saudara. Nah saudara, kadang-kadang kita tuh harus tega loh sama anak. Tega kalau saya sebagai gembala sama jemaat. Nah, waktu kita mau mendoakan sebuah masalah itu, kita kan sedang bertanya nih. Apakah masalah itu terjadi waktu sakit atau apapun itu ada alasan. Mungkin buat suami karena doa istri. Atau mungkin dari istri doa suami. Atau mungkin dua orang tua itu doa anak-anak. Makanya yang perlu kita ketahui adalah sebelum dia mengalami itu, kira-kira apa gangguan yang terjadi pada istri, suami atau anak-anak. Aduh Pak, si suamiku tuh main gadgetnya luar biasa, kalah sama anaknya. Dan dia selalu berdoa supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya terjadilah bahwa mengalami sesuatu yang gak bisa main lagi. Dan kita pengen sehat semuanya. Saya pengen supaya bapak-bapak juga awet umur lah. Meskipun ada titipan sedikit demi sedikit olahan orang tua ya. Tetapi semoga sampai melihat anak, kalau bisa cucunya itu sampai menikah. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir, aduh kayaknya nggak sampai deh saya di situ. Iya kan? Aduh, kita itu nafas kita itu kayak keluar masuk. Kayak Allah yang transenden gitu loh. Jadi kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, mesti dibantu sana sini. Tetapi kita ingat lagi bahwa oh iya, inilah doaku bahwa memang supaya bapaknya itu tetap tinggal di rumah, supaya dia. Nah, buat ibu-ibu yang ingin mencari menantu kan kadang-kadang punya standar lah. Paling tidak adalah anak-anak yang punya penghasilan yang banyak. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju nggak? Jadilah kehendakmu sesuai dengan perkataan. Nah saudara, tetapi perlu digarisbawahi ketika orang itu punya pendapatan yang lebih, dia adalah orang yang sibuk. Bahkan dia tuh gila kerja. Bahkan dia akan overload waktunya itu. Ketika muncul seorang anak itu jadi masalah lagi. Beruntung yang punya opa atau oma yang punya belas kasihan yang luar biasa. Lah kita kerja gajinya berdua aja masih kurang. Bagaimana kita berpikir untuk sewa babysitter? Akhirnya istrinya bilang, Pak, aku nggak kerja dulu ya sampai ini gede. Kita berpikir bahwa anak semakin gede itu semakin mudah diatur. Tetapi pengalaman kita membuktikan anak sudah mulai SMP, SMA itu udah out control. Gara-gara ini gadget nih sudah. Jadi mereka on ketika mereka meminta pulsa atau kuota. Tetapi ketika di luar itu kita hubungi susahnya minta ampun. Siapa yang ngakuin itu sudah? Yang gak punya pengalaman ini ya diem saja sudah. Nah akhirnya aduh kayaknya mesti nambah lagi ya, saya gak kerja tambah 3 tahun dah.
sampai dia nanti udah SD kelas 5 lah kayaknya sudah. Nah sudah SD kelas 5, muncul baby lagi adiknya. Waduh, kayaknya lama-lama saya nggak bisa kerja ini. Yaudah panggil si Oma dah. Oma lagi ada di Manado. Ya udah suruh turun gunung supaya dia masuk ke Depok. Udah kita biayain lah. Nah kadang-kadang kasihan oma-oma kita itu ya. Kita nyewa babysitter itu sebulan berapa kira-kira? Oma yang membantu kita kadang-kadang kita nggak kasih apa-apa. Udah ngantuk-ngantuk begitu. Udah ini aduh ini anakku nggak pulang-pulang. Udah ngantuk sekali. Makanya di sini nilainya adalah bagaimana kita menghargai orang tua. Kita bersyukur punya oma, simbah yang mau ngopenin anak cucunya. Ada simbah-simbah, oma-oma, opung, si opa-opa itu yang banyak duit. Males tinggal di Depok, tinggal di Singapura aja lah. Sama anak yang tidak punya anak atau anaknya sudah gede. Kadang dia merasa bahwa aduh, ternyata orang tua itu berkesinambungan, to be continued, saudara. Jadi nggak cuma melahirkan kita, membesarkan kita, menikahkan kita, anaknya pun diurus sama mereka, saudara. Nah, apakah ketika saudara pulang kerja itu bawa durian sama mereka? Tetapi lihat umur ya. Apakah bawa oleh-oleh sama mereka? Apakah anting, giwangnya, kalungnya kita juga berpikir untuk itu, saudara? Karena emak-emak kok udah dikasih namanya gelang itu udah seneng banget gitu. Pengennya keluar aja. Pengennya ikut arisan aja. Kalau tepuk tangan itu orang belum tepuk tangan dia udah begini, saudara. Memperlihatkan itu. Dan itu manusiawi, saudara. Nah kadang saudara waktu hidup kita biarin aja. Waktu meninggal baru kita tangis, aduh mama, aku harus kasih ini. Sudah telat. Karena orang bisa menikmati pada saat hidup. Dan kita berpikir orang tua itu jangan sampai lah kerja sampai menjelang turun ke tanah. Ada waktulah jeda kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun. Supaya orang tua kita bisa menikmati hasil jeripayanya. Ternyata membutuhkan anak-anak yang rela, anak-anak yang mau berterima kasih kepada orang tua. Nah saudara, nats ini memberikan kepada kita alasan mengapa Kristus layak menjadi pusat dari kepercayaan kita. Yaitu yang pertama, kerelaan Kristus untuk menderita. Ayat 24 mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Para pendeta, terutama gembala, adalah orang yang ada di dudukan ini, saudara. Jadi kita jeripayah yang saudara nggak ketahui, kita doa siang malam untuk menjadikan kita menderita, tetapi membuat jemaat bisa teropeni dengan baik. Oleh sebab itu saudara, kalau jemaat yang sakit masih bisa tercover, hasilnya kemana? Oh lagi sakit, ya udah ibu ya. Tetapi kalau gembalanya sakit, gembalanya kemana? Sakit. Oh iya bu, silakan bu naik. Nggak bisa saudara. Di dalam sinode kita sudah diatur siapa yang bisa naik ke mimbar untuk melakukan pelayanan. Makanya doakan kami saudara. Ya, ketika kami melayani dengan sukacita oleh karena saudara yang memang mendukung dengan baik itu luar biasa. Membuat kami kayaknya sampai ujung kulon pun kami rela untuk mendatangi jemaat yang begitu perhatian sama gereja Tuhan. Tetapi ada beberapa jemaat yang perhatiannya kepada gereja hanya untuk mencari akte penyerahan anak, akte baptisan, akte pernikahan. Dan bahkan kadang yang menyusahkan itu yang akte itu sudah dikasih di 20 tahun yang lalu masih minta hari ini saudara. Kita udah beda semuanya, kopnya udah beda, alamat sudah beda, pemimpinnya gembalaan juga sudah beda. Tetapi jemaat mesti harus diurusin. Kadang saya mesti tanya, waktu dibaptis sama siapa? Dan kemudian coba tanya itu tanggalnya, serinya, supaya kita samakan paling tidak, begitu saudara. Meskipun sekarang ada legalisir namanya. Ada beberapa orang-orang tua yang pengen melanjutkan kuliah atau kerja,
tetapi ada ijazah SD-nya hilang. Pulang ke kampung dia, nggak taunya SD-nya udah digusur, SD-nya sudah tutup, kepala sekolahnya udah meninggal, dan kemudian sudah nggak ada orang yang kenal. Itu kan susahan sendiri, saudara. Makanya ketika secara formal kita kasih akte dalam bentuk apapun itu mesti dijaga. Setuju saudara? Ditaruh yang paling bagus lah. Memang jujur, akte pernikahan pun bisa digunakan secara lokal, tetapi untuk menuju kepada catatan sipil. Catatan sipil tidak bisa melakukan itu tanpa ada akte dari gereja. Mengerti? Jadi akte gereja itu hanya berguna untuk sesama gereja, untuk menunjukkan bahwa saya pernah menikah. Cuma itu, ke pemerintahan misalnya, kita mau cari utangan ke bank pemerintah, bisa nggak pakai akte pernikahan? Nggak bisa, saudara. Dan untuk membuat surat-surat secara internasional itu melalui akte gereja itu bisa muncul, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ini saya mengharapkan kepada kita sekalian, apalagi yang mau memiliki momongan, jangan lupa pernikahan kalian harus disipilkan. Kalau tidak, nanti munculnya tulisan anak itu menjadi anak di luar nikah. Kalau kita yang baca, kita memaklumi, saya nggak sempat ke sipil. Tetapi kalau anak itu sampai tahu, saudara, itu permasalahan berat. Mama papa kecelakaannya, kan bisa begitu, saudara. Nah, semoga yang mengalami itu anak nggak sampai baca. Jadi saudara, hal-hal yang kayaknya gereja itu sepele, tetapi ada hal yang penting yang perlu kita hormati. Dan itu bisa dilakukan oleh pendeta, gembala sidang yang sudah diresmikan secara sinode. Nggak bisa saudara minta ke siapa saja. Tidak ada aturan seperti itu. Jadi kita belajar ini, yang pertama adalah kerelaan Kristus untuk menderita, namun ia sendiri telah mengambil bagian. Kristus tidak hanya membayangkan atau menerka-nerka seperti apa penderitaan itu, namun ia sendiri telah mengambil bagian di dalam penderitaan manusia, sehingga ia tahu persis bagaimana rasanya. Kalau orang bilang, Yesus sandiwara saja, itu sebenarnya nggak sakit itu. Dipaku pura-pura aja, sakit, padahal nggak sakit itu. Sesungguhnya Yesus sedang menggunakan tubuh manusia yang betul-betul bisa sakit, saudara. Tujuan penderitaannya adalah untuk menggantikan penderitaan yang kita alami. Karena penderitaannya di kayu salib, penderitaan kekal kita telah dihapus. Jadi Yesus mati itu adalah untuk menebus penderitaan kita yang akan kita alami di masa kekekalan. Dan kita juga rasa terenyuh, dan juga merasa kehilangan, merasa kurang waktu, udah gak ada waktu lagi ketika kita melihat saudara kita yang meninggal di luar Kristus. Betul gak, saudara? Sudah gak bisa lagi. Atau kita injili saja di kuburan, di makamnya. Bang, kamu harus percaya sama Kristus. Oh iya, oh kita nyolot, saudara. Langsung kita lompat pergi, saudara. Jadi orang berdasarkan pengajaran tertentu, kita bisa menginjili orang yang sudah mati. Kita nggak percaya itu, saudara. Karena kesempatan itu hanya semasih hidup. Wah, kata orang kan kalau selama 7 hari sampai berapa hari itu masih gentayangan. Loh, pertanyaan saya, kok gentayangan itu dia nggak diterima di alam yang kekal. Jadi dia bingung, dia mau kemana ya? Aduh, kemana begitu ya? Nah, saudara masih bingung nggak? Setelah orang mati itu kemana? Makanya ada kepercayaan, jangan di situ, nanti si Mbak ada di situ loh. Goyang-goyang di kursi goyang, jangan di situ. Jadi selama doa-doa jangan kamu melakukan apa-apa. Saudara, penderitaan buat orang yang ditinggal oleh kekasihnya itu adalah pada saat waktu hari H itu.
Tetapi nggak kalah, yang paling berat itu ketika saudara-saudara nggak ngumpul. Kalau orang mereka tahlilan, udah nggak ada doa-doa lagi, nggak ada tamu lagi, nggak ada yang menghibur. Itu adalah masa yang paling berat, dimana dia sendiri lihat kursi goyang suaminya. Dia berpikir, aduh saya pengen ngelanjutin bersama dia ini. Emang sampai intai masuk kuburan gitu ya. Makanya saudara, pasca ini sangat penting loh. Orang lebih kepada pranikah, tetapi kita harus penting pasca nikahnya. Pasca nikahnya itu masa kritisnya banyak. Kalau mau menikah, itu madunya masih banyak. Bulan-bulan tertentu, bulan madunya masih banyak. Lama-lama madunya hilang, saudara. Akhirnya orang apa adanya, kentut sembarangan, bertahak sembarangan. Yang dia bilang dulu nggak suka pete jengkol, oh ternyata pemakan pete dan jengkol. Aduh, kamar mandi mesti kita bersihkan terus. Dikarbol sudah, dikasih apa yang membuat dia bisa ini. Itu masa kritis. Dan juga masa-masa pasca orang ditinggalkan kekasihnya atau anggota keluarganya. Itu adalah masa penting di mana kita harus menghibur mereka. Cara menghiburnya juga beda-beda, saudara. Enggak semuanya sama. Waktu dia sedang berkabung, memang kita bisa ngelawak, kadang-kadang nggak bisa. Kita hanya kuatkan saja. Apalagi yang ditinggalkan ini adalah orang yang tidak beriman. Dia masih percaya saja bahwa almarhum masih ada di sekitarnya. Tambah susah lagi kita untuk menghibur dia. Mak, si almarhum sudah ada di sana, jadi nggak usah dipikirin. Mak ini mikirin dia rugi, karena di sono nggak mikirin mak. Betul nggak, saudara? Kita pikirin orang sudah meninggal, emang orang sudah meninggal mikirin kita. Udah selesai semuanya. Selanjutnya yang kedua adalah Kristus menjadi tujuan iman. Kristus sebagai pusat iman adalah hal yang diberitakan Paulus kepada jemaat yang dilayaninya. Pemberitaan Injil, khotbah, pengajaran dan lain-lain seharusnya berpusat kepada Kristus. Kolose 1:28 mengatakan, dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat kepada kesempurnaan dalam Kristus. Apapun sesungguhnya obrolan saudara harus ada nilai kekalnya. Waktu saudara jalan-jalan, lagi healing nih saudara, ke curug, ke pantai, ke hutan, naik pohon, atau apapun itu, coba masukkan hal-hal yang rohani. Karena semuanya harus berpusat kepada kepercayaan pada Kristus. Ngobrol kita harus tentang hal yang kekal, saudara. Yang dilakukan untuk memberitakan Yesus sebagai pusat iman adalah dengan mengajarkan dan menasihati tiap-tiap orang. Saya sebagai gembala kadang-kadang di topik yang sama saya lakukan 2-3 kali. Kemarin di ibadah wanita saya membahas tentang itu. Kemudian di Komsel, di Arko saya bahas yang sama tetapi dalam menu yang berbeda. Tujuan saya supaya saudara itu menanggapi dengan betul apa yang disampaikan. Dan saya juga masih bertanya, apakah setelah ini video nanti di-upload di YouTube, saudara melihat lagi atau tidak? Saudara lebih melihat kepada yang lain-lain mungkin. Oh, pendeta ini bicara bagus, pendeta ini bicara bagus. Tetapi mereka bukan gembala, saudara. Mereka nggak tahu persis akan kehidupan saudara. Mereka jarak jauh, saudara. Ada pendeta-pendeta yang cukup bagus, seperti yang saya pikirkan bahwa Nabi itu lebih dihargai di tempat lain. Akhirnya saya posting di Facebook. Semoga saudara melihat itu. Kalau nggak percaya sama Pak Sigit, ya sudah percaya sama pendeta lain. Tetapi intinya saya sejalan dengan dia. Tetapi jangan saudara ikut-ikutan terusan. Wah, Pak Gembala kan juga posting yang lain-lain, jadi sudah saya posting yang lain-lain. Tidak, saudara. Tujuan kita beda. Ya, jadi itulah yang namanya mengembalakan cukup rumit, saudara. Tetapi saya menikmati itu, saudara.
Di dalam Matius 28:18-20 mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan dipotong cuma akhirnya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman dalam hal apa, saudara? Tetapi dalam hal kuasa diberikan kepada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Setelah itu membaptis. Setelah itu mengajar mereka. Ada tugas saudara pergi menjadikan murid, diserahkan kepada gereja untuk membaptiskan. Selanjutnya dimasukkan dalam grouping kelas pengajaran. Yang terakhir ini kita masih kurang, saudara. Kita sudah bikin pertemuan, saudara nggak datang. Saya sudah bikin PA, saudara nggak datang. Tetapi yang nggak datang itu juga yang mengusulkan. Pak Gem, kita tuh pengen belajar Alkitab lebih lagi, Pak. Makanya kita ngumpul-ngumpul tuh pengen belajar Alkitab. Kita sudah kasih mediasi, sudah. Tetapi yang nggak datang juga. Pak Gem, kita ngumpul-ngumpul enak loh Pak Gem. Kita ngobrol-ngobrol begitu. Kita ada nggak kumpulan gitu? PWP ada. Ibadah komisi ada. Ngumpul di gereja lebih kondusif, lebih enak. Aduh, kalau ada Pak Gembala nggak enak. Berarti kalian ngomongnya nggak bener dong. Kalau ada gembala di situ ditakuti. Orang yang perkataannya, pembicara yang bertanggung jawab, saya pikir saudara memanggil Billy Graham pun nggak masalah. Pak Gem, kalau silakan datang saja. Loh, itu namanya cari musuh, saudara. Pak Gem, kita mau mengadakan ini, Pak Gem. Pak Gem datang ya, supaya kita bisa tertata dengan baik. Kalau saya nggak bisa, mungkin saya akan utus orang yang saya percaya. Tetapi orang yang saya utus juga orang yang bisa dipercaya, harus bisa dipercaya dong. Kalau tidak, saudara berbeban berat, ngumpul semuanya, pulang-pulang berantem sama istri. Kita pindah gereja sajalah. Nah, saudaraku, ini aturan yang memang demi kepentingan kita bersama. Amin, saudara. Saudara sebagai jemaat, ada pimpinan, ada gembala. Saudara mau percaya sama siapa sih? Saudara ada di dalam, mesti mendukung yang di dalam. Sense of belongingnya mesti ada. Wah, di WC mana jebret-jebret mulu, nggak enak. Habis itu WC-nya campur sama tempat ibadah. Nggak ada ruang konseling, nggak ada ruang khusus. Kok di sana ada tuh tempat mainan, sekolah minggunya ada tempat mainan itu. Itu di mall, ya namanya mall, saudara. Di mall itu semuanya ada, saudara. Tetapi buat saya adalah kita bertumbuh di dalam rasa pengorbanan, pemberian yang luar biasa di tempat yang sederhana. Habis ibadah saudara bisa ke ITC, bisa ke The Mall, bisa ke Margo. Bahkan saya liatin waktu kami ke mall tuh jarang yang ketemu jemaat. Berarti artinya kan tidak semua jemaat kita kelasnya di situ. Mungkin kelas kita pasar induk, atau pasar Dewi Sartika, atau pasar yang di apa? Yang di Nusantara itu apa? Pasar Jaya. Atau pasar yang Depok 2 itu. Pasar Agung. Nah, saudara, apa pasar-pasar itu? Kalau mall kadang-kadang saya ke Margo terakhir itu mungkin 5 tahun yang lalu. Setelah nyampe di sana memang betul, saudara, kita bukan orang yang konsumtif. Kita ke mall juga ngapain? Yang kita cari adalah tempat-tempat yang pasti harganya KFC, McD, itu kan pasti tuh. Mau di ujung kulon juga harganya sama. Kalau udah Japanese food, Korean food itu meskipun ya gitu nggak doyan, tapi harganya selangit itu. Kita nyebut nama menunya juga bingung, saudara. Jadi kita main ini
Loh mana lagi Pak? Ini. Setelah nyampe, loh kok kayak gini? Padahal nasi goreng maksudnya kan beda-beda saudara. Yang biasanya kopi tubruk, black coffee. Wes keren banget kan black coffee. Segini 25.000. Kita pelan, ngopinya pelan, mahal. Nggak lagi lah ke Starbucks, mending kopi kapal api, lebih nampol itu. Udah harganya murah. Kita nggak di situ loh saudara sebenarnya. Dan gereja Tuhan itu adil lah. Ada gereja-gereja kelas tertentu, ada gereja-gereja yang berjuang kayak kita ini. Tetapi saya pikir nilai kekekalannya kita lebih tembus. Saudara. Kuasa itulah yang kemudian diberikannya kepada setiap orang percaya ketika Roh Kudus dicurahkan. Kuasa itulah yang membuat orang percaya dapat bersaksi dan mengusahakan serta bergumul untuk tugas dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan rohani. Pekerjaan rohani adalah pekerjaan yang membutuhkan kuasa Roh Tuhan. Kalau orang tidak dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, bagaimana dia bisa membagikan sesuatu yang bisa mengimpartasikan sesuatu? Bagaimana khotbah dia bisa mengubah orang? Bagaimana nasihat orang itu tidak diremehkan oleh orang? Kalau kita itu yang benar saudara. Kita mau menasihati juga introspeksi, apakah saya layak menasihati seperti itu? Karena itu berbalik sama kita loh. Saya pengen ngobrol sama anak muda pun saya melihat anak-anak kami juga. Sampai kepada titik saya bilang kepada kita sekalian, anak-anak kami adalah anak yang tumbuh secara normal. Jadi mereka sesuai dengan pertumbuhan mereka sendiri. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa diformat seperti apa. Tetapi mereka bertumbuh sesuai dengan alaminya saudara. Dan setelah disurvei, anak-anak pendeta yang benar itu minim. Kita ada pahat saudara, pertemuan anak-anak hamba Tuhan. Kumpulan sakit hati semua. Bapakku pelayanan di mana? Setiap minggu gak ada. Bahkan di hari lain pun kita gak pernah ketemu. Apaan itu pelayanan? Akhirnya di situ anak-anak dipulihkan. Dan para orang tua menyadari bahwa pelayanan keluargalah yang penting. Saudara, sia-sia ngomong apapun di jemaat Tuhan kalau memang gak tembus kepada keluarga kita. Tetapi saya jadi teringat saudara, anak Imam Eli, kemudian anak Nuh, dan mereka itu luar biasa semuanya. Alkitab jujur mengungkapkan sesuatu. Dan kadang-kadang bukan anak pendeta itu lebih bagus-bagus kadang-kadang. Melihat jemaat itu lebih keren-keren dibanding keluarga jemaat, keluarga gembalanya. Makanya di sini saya katakan saudara sekalian, kita harus split. Nuh, ya Nuh, anaknya kita doakan saja. Eli, imam besar, tetapi anak-anaknya perlu pemulihan daripada Tuhan. Justru yang ketiga saya berpikirnya bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu ancaman terhadap keluarganya itu luar biasa. Makanya tugas kita adalah mendoakan mereka itu. Tuhan Yesus, saya mendoakan Jason Tuhan, saya mendoakan Yahweh Tuhan, supaya mewarisi iman dari orang tuanya. Kan begitu saudara. Nah inilah tugas kita saudara. Makanya betul-betul keimanan kepada Kristus itu kita praktekkan. Jadi pekerjaan Tuhan bukan main-main. Kalau kita zaman perjanjian lama bahaya saudara. Kayak seperti Anania Safira saudara. Kita udah buruk hati, buruk sangka, buruk apa, kita mulai plek. Setiap ibadah mesti ada ambulan. Di sini nggak perlu ambulan, langsung aja bawa ke kamar mayat dekat Hermina saudara. Mau situ atau langsung Kamboja, kuburan. Iya kan? Tetapi puji syukurlah bahwa kita itu masih dijaga oleh anugerah Tuhan. Kita kadang sepet-sepet hati masih aja dipelihara oleh Tuhan. Dan saya perlu ingatkan saudara, kita bergumul untuk apa? Kalau sudah dapatkan itu jangan lupakan Tuhan.
Pak Gembala doakan saya untuk cari pekerjaan, dapat mendapatkan pekerjaan itu. Setelah saudara bekerja, apakah saudara ingat apa yang saudara harus kembalikan kepada Tuhan? Waktu kita nggak kerja, saudara nggak ada penghasilan, betul-betul sulit. Kita menangis di hadapan Tuhan. Terus bagaimana Pak kalau tidak bekerja Pak? Ada hitungannya saudara. Kita dapat angpau, kita belas kasihan dari orang tua kita, opung kita kasih. Kita sisihkan 10% di situ. Bagi yang dagang ada dagang dari keuntungan, jangan dari modal saudara. Saudara salah. Saya membeli ini sekian 100.000 modal, kemudian balik menjadi 200.000, 20.000 kasih kepada Tuhan. Jadi bukan kepentingan gembala saudara. Tetapi saya melihat yang namanya kalau kau membalikan 10%, maka 90% itu di-covering oleh Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita sakit? Kenapa kadang-kadang kita mesti ban bocor, radiator bocor, AC bocor, kompor bocor, semuanya bocor saudara. Nah kadang-kadang suatu saat Tuhan perlihatkan bahwa pengeluaran itu adalah sesuai dengan yang kamu harus kasih, kembalikan kepada Tuhan. Hanya orang yang melakukan yang ngalamin ini saudara. Jadi istilah kata saudara 90% itu covering itu juga masalah kesehatan, masalah penghasilan saudara, masalah aset saudara. Saudara pernah nggak punya kendaraan yang seharusnya udah ganti oli, seharusnya kelupaan saudara, tetapi nggak pernah turun mesin. Tetapi ada orang yang ganti olinya itu bahkan sebelum waktunya, dikit-dikit turun mesin. Sebentar lagi bocor di jalan, sebentar lagi joknya hilang, spion hilang. Nah kita harus perhatikan saudara bahwa berkat itu tidak cuma rohani, tetapi hal yang jasmani akan di-covering oleh Tuhan sendiri. Maka sejak ini saudara, ketika saudara berkunjung mendoakan seseorang, taburlah kebaikan untuk mereka. Bu, kenapa si bapak sakit? Iya Pak, gini. Ya, saya mau dia tuh bertobat, tapi caranya jangan begitu. Kan begitu. Benar nggak? Ibu pernah nggak doakan suami, tetapi jawaban Tuhan tuh kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Pengen supaya dia tuh tetap menjadi ayah yang baik, dikasih stroke. Akhirnya berpikir Tuhan ini salah ini. Tetapi pertanyaannya setelah stroke itu dia sesuai dengan keinginan ibu enggak? Iya juga sih Pak. Dia enggak jalan-jalan kemana-mana. Orang laki kalau udah sehat, duit banyak, ada kendaraan, Sabtu Minggu itu pikirannya udah kemana-mana. Ya, udah kemana-mana. Padahal mall kan juga buka jam 10-11. Udah Pak, kita mau bawa anak untuk ke mall, makanya kita nggak sempat ibadah. Waduh, mallnya mana Bu? Purwakarta atau mana Bu? Enggak, the mall aja. Aduh, itu kan sedikit Bu, nggak nyampe 5 menit dari gereja bisa itu lakukan. Makanya kami juga beberapa kali ada di mall karena anak-anak juga, karena keponakan juga. Tetapi tidak menjadikan ibadah kita dirubah jamnya. Tidak membuat ibadah kita dibuat sore demi itu semuanya. Nah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, mari kita taat kepada firman Tuhan. Penutup, mengapa Kristus layak menjadi pusat dari kepercayaan kita? Karena satu, Kristus rela menderita untuk kita. Kristus sendiri telah mengambil bagian di dalam penderitaan manusia, sehingga ia tahu persis bagaimana merasakan penderitaan. Yang kedua, Kristus menjadi tujuan iman kita. Mari pemain musik. Pemberitaan Injil, khotbah, pengajaran, dan komunikasi lainnya seharusnya berpusat kepada bicara tentang Kristus. Setuju Bapak Ibu? Dimanapun kau bertemu, saat arisan, saat syukuran, jangan lupa memberitakan kabar tentang Kristus. Karena itu adalah pusat pemberitaan kita. Dan yang ketiga adalah Kristus menyatakan kuasanya atas kita. Siapkan kuasamu terlebih besar. Kristus adalah pusat iman, memiliki otoritas atas segala sesuatu. Di dalam Amat Agung kita sudah belajar bahwa segala kuasa di surga di bumi sudah diberikan kepada setiap kita. Amin. Mari kita akan tunduk di hadapan Tuhan. Kuasamu terlebih besar,
Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara sekalian, kita sudah berusaha keras untuk sampai ke tempat ini, sampai menjelang terlambat, artinya penuh pengorbanan. Ketika kita sudah sampai di sini, tentunya kita pengen hidup kita dipulihkan, tidak sama dengan yang lalu-lalu. Amin. Nah, saudara sekalian, siapa sih yang merasa tidak butuh dipulihkan oleh Tuhan? Saya sering berdosa, perkataan, pikiran saya yang selalu ngomong yang tidak benar, tidak baik. Kita tahu bahwa setiap kita belum sempurna, betul? Dan kita selalu menuju kepada kesempurnaan itu. Dan ketika saudara mendapatkan sesuatu yang kurang beres, pertanyaannya, kenapa kita ada di sini? Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah gereja yang sempurna, seorang gembala yang sempurna, ibu gembala yang sempurna, anak-anak gembala yang sempurna, para pelayan yang sempurna. Kita gak akan pernah temui itu. Oleh sebab itulah Tuhan datang ke bumi untuk menebus kita. Oleh sebab itu mari memiliki hati yang baik untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kesempatan kami untuk belajar banyak, Tuhan, supaya kami tidak mengalami dan harus mengalaminya sendiri, tetapi dari kesaksian orang lain kami melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana seseorang harus membutuhkan dipulihkan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana orang harus mengalami sakit, bagaimana seseorang harus menderita, bagaimana seseorang harus bergumul. Kadang-kadang itu menjadi asahan untuk membuat seseorang disempurnakan seperti Kristus. Tuhan, kami bersyukur bahwa ada teman-teman kami yang mengalami penderitaan hari-hari ini, Tuhan. Kau tunjukkan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas mereka, Tuhan, supaya mereka mulai bertobat di hadapan Tuhan, dan mereka saling mengampuni satu dengan yang lainnya, dan disitulah akan terjadi kesembuhan yang luar biasa. Bawa kami, Tuhan, kepada pendewasaan yang luar biasa. Kami tidak lagi selalu bertanya apa yang saya harus dapatkan, tetapi kami mulai berpikir apa yang orang lain bisa dapatkan dari saya. Dan saya membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan kuasa doa, membutuhkan kuasa perkataan hikmat marifat, supaya apapun yang kami katakan akan membangun orang dan tidak meruntuhkan iman mereka. Ampuni kami, Tuhan, jikalau banyak hal yang kami lakukan sepertinya baik, ternyata tidak selalu baik. Kami membutuhkan kuasa Tuhan, dan kami mendoakan supaya penggembalaan tempat ini boleh berjalan dengan baik, wilayah-wilayah bisa berfungsi dengan baik, dan juga para pelayan Tuhan diurapi oleh Tuhan, supaya mereka hanya tidak menjabat saja, tetapi mereka betul-betul memiliki karya yang bisa memuliakan Tuhan, membangun jemaat untuk lebih lagi, Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kiranya siapapun yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini siapapun yang menderita, Kau mulai bertobat, mulai mengkoreksi diri sendiri, sehingga tidak terkena lagi seperti yang terjadi hari-hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengar langsung maupun tidak langsung, Tuhan. Kami percaya Tuhan masih berkarya sampai hari ini, dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya mengundang untuk kasih doa syafaat.